Mari mengenal Allah dengan benar, agar tidak salah dalam berakidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai pembahasan ini, marilah kita mengingat satu kaidah penting dalam mengenal Allah. Kita wajib mengimani seluruh sifat Allah yang Dia kabarkan tentang dirinya. Namun kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kita tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada siapapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas salah satu sifat Allah yang menjadi inti dari seluruh ajaran Islam, yaitu wahdaniyah. Artinya Allah Maha Esa. Namun apa sebenarnya makna Esa? Apakah hanya berarti satu? Kalau hanya berarti satu, maka matahari juga satu, bulan juga satu, bumi juga satu. Tetapi tentu kita tidak mengatakan bahwa matahari memiliki sifat wahdaniyah. Berarti makna wahdaniyah bukan sekadar angka satu. Allah Maha Esa. Artinya Allah tidak mempunyai sekutu, tidak mempunyai tandingan, tidak mempunyai pasangan, tidak ada yang menyamai kekuasaannya. Tidak ada yang menyamai ilmunya, tidak ada yang menyamai rahmatnya, dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sebagaimana Allah. Karena itulah seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, bukan kepada wali, dan bukan kepada siapapun selain Allah. Saudaraku, coba kita renungkan. Kalau ada dua Tuhan yang sama-sama Maha Kuasa, lalu salah satunya menghendaki sesuatu, sedangkan yang lain menghendaki kebalikannya, apa yang akan terjadi? Kalau kehendak keduanya sama-sama terlaksana, itu mustahil. Kalau salah satunya kalah, berarti yang kalah bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau keduanya tidak mampu mewujudkan kehendaknya, berarti keduanya lemah. Karena itu, kesempurnaan Allah menunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Allah yang Maha Esa. Allah juga Maha Esa dalam hak untuk disembah. Semua nikmat berasal dari Allah. Semua rezeki berasal dari Allah. Semua kehidupan berasal dari Allah. Maka hanya Allah yang berhak menerima ibadah kita. Ketika kita berdoa, hati kita bergantung kepada Allah. Ketika kita berharap, harapan terbesar kita kepada Allah. Ketika kita takut, takutlah kepada murka Allah. Karena hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh makhluk. Saudaraku, semakin kita memahami wahdaniyah, semakin bersih hati kita dari syirik. Syirik tidak selalu berupa menyembah berhala. Kadang seseorang terlalu menggantungkan harapannya kepada manusia, seolah-olah manusia itulah yang menentukan hidupnya. Padahal manusia hanyalah sebab, Allah lah yang menentukan hasilnya. Maka gunakanlah sebab yang halal, hormati manusia, berterima kasih kepada manusia, tetapi jangan pernah menggantungkan hati kepada manusia. Gantungkanlah hati hanya kepada Allah. Inilah buah dari mengenal Allah yang Maha Esa. Hati menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada rezeki yang datang tanpa kehendak Allah. Dan tidak ada musibah yang terjadi di luar ilmu Allah. Semua berada di bawah kekuasaannya. Saudaraku, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mencintainya. Semakin kita mencintai Allah, semakin ringan kita menaati perintahnya. Dan semakin ringan kita meninggalkan larangannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya tauhid. Jika ada kebaikan dalam pembahasan ini, maka itu semua karena rahmat Allah. Dan jika ada kekurangan, maka itu berasal dari kelemahan kita sebagai hamba. Mari mengenal Allah dengan benar, agar tidak salah dalam berakidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.